Harusnya judulnya bukan Agatha Coven of Chaos, tapi Billy and Tommy Return. So, ini adalah series yang baru aja tamat. Finalenya udah keluar langsung 2 episode. Dan di sini gue bakal ngebahas semua yang ada di ending dari series Agatha All Along. So, gak usah lama-lama lagi karena di sini menariknya adalah bukan cuma menceritakan Agatha, tapi juga menceritakan bagaimana proses reinkarnasi dari anak-anaknya Wanda Maximoff, which is ada Tommy, which is adalah Billy dulu, dan Tommy yang di-reveal di ending dari series ini. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Agatha All Along, ya nggak punya kaos ya, tapi gue punya kaos-kaos keren lainnya yang bisa kalian temukan di sini guys. Sini, langsung aja kalau kalian pengen beli langsung aja, semuanya ada di sini. Tinggal di check out, dilihat ada yang cocok atau enggak, dan mumpung lagi ada beberapa produk yang promo, langsung aja gas guys. Cerita Coven-nya Agatha berakhir di episode 8, dimana Agatha dan 2 orang yang tersisa, which is ada Billy dan Jennifer, ini harus menghadapi ujian terakhir di basementnya Agatha. Ujiannya cukup simpel sebenarnya, dimana mereka disuruh untuk membuat kehidupan baru dengan numbuhin tanaman di ruangan ini. Mereka sebenarnya udah dikasih bahan-bahannya yang tersembunyi di barang-barang pribadi mereka. Kayak contoh kalung botolnya Jennifer yang sebenarnya isinya kan air ya. Terus ada liontinnya Agatha yang isinya benih, dan buku mantranya Billy yang ada lumpurnya. Intinya mereka tinggal tanam aja benihnya di buku, terus disiram air dan disinari pakai lampu tanaman yang ada di ruangan itu. Udah deh, tanamannya bakal tumbuh dan mereka bisa ninggalin Witch's Road dengan aman dan tentram. Cuma sampai akhir mereka malah lebih memilih buat fokus ke masalah pribadi dan malah saling ribut. Tapi justru karena itulah mereka bisa dapat apa yang mereka mau dari Witch's Road. Kayak Jen yang tahu kalau Agatha adalah orang yang menyegel sihirnya dia selama 100 tahun. Dan akhirnya dia bisa dapat sihirnya lagi dengan ritual pelepasan belenggu sihir. Terus Billy yang juga akhirnya tahu kalau dia bisa melacak esensi kehidupannya Tommy dan bahkan bisa mencarikan Tommy tubuh baru. Dan Agatha yang akhirnya bisa dapat rasa kemanusiaannya lagi dengan bantuannya Billy. Walaupun ujung-ujungnya si Agatha bisa lolos dengan make cara Witch's Road. Final battle akhirnya terjadi antara Lady Death melawan Agatha, yang dimana Agatha ini teaming up sama Billy dalam bentuk atau dalam modenya Wiccan ya. Cuma sayangnya Death terlalu kuat untuk mereka, dan Agatha sendiri sempat nipu Billy buat nyerahin dirinya ke Death. Tapi setelah Billy ngingetin Agatha soal anaknya Nicholas, Agatha akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya dengan menerima Kiss of Death. Kematian ternyata bukan akhir dari Agatha. Surprisingly, dia akhirnya comeback sebagai hantu dan berinteraksi lagi sama Billy. Ini juga pernah terjadi di komiknya, dimana setelah dia dibunuh sama Scarlet Witch, dia akhirnya menggunakan sihirnya untuk kembali menjadi hantu dan membantu Scarlet Witch supaya bisa hidup normal. Nah, di episode 5, ketika arwah Evanora muncul, Lilia sempat nge-mention kalau hantu ini bisa muncul karena adanya ketertarikan emosional dan juga urusan yang belum diselesaikan. Dalam case-nya Evanora, dia sendiri jadi hantu untuk menghukum Agatha yang udah membunuh dia dan Coven-nya. Nah, hal yang sama terjadi juga buat si Agatha, dimana di ending episode 9, pas dia mau dikirim ke alam baka sama Billy, Agatha nge-reveal kalau dia masih belum mau ketemu sama anaknya Nicholas di alam baka. Karena mungkin Agatha ngerasa kalau dia masih belum berubah dan sesuai sama ekspektasi anaknya yang berharap kalau dia menjadi penyihir yang baik. So, untuk membuat itu terjadi, Agatha akhirnya memilih untuk ngebantu Billy buat menemukan saudaranya, si Tommy. Apalagi si Billy ini somehow ngingetin Agatha soal anaknya, si Nicholas. Di ending episode 9, saat dia terdesak sama Billy, Agatha akhirnya melakukan kontak fisik ke dunia nyata dengan mengambil liontin dari Billy. Agatha bilang kalau dia udah belajar dengan cepat sebagai hantu, dan ini baru awal ke depannya untuk Agatha tentunya bakal mempelajari kekuatan-kekuatan baru dalam bentuk hantunya ini. Bahkan bukan gak mungkin dia bakal mempelajari celah untuk bisa mendapatkan tubuh fisiknya lagi dan hidup kembali. Which is ini juga pernah terjadi di ceritanya Agatha di komik West Coast Avengers, dimana Agatha yang udah jadi hantu bisa dibangkitkan lagi dengan cara yang misterius. Atau bisa juga at some point saat Billy yang udah bisa menggunakan kekuatan sihirnya seperti Wanda, Billy mungkin bisa membuat tubuh baru untuk Agatha seperti Wanda yang menciptakan vision baru dengan kekuatan reality shapingnya.
Plot twist utama dari series ini terungkap di episode 9, dimana terreveal kalau ternyata Witch's Road selama ini cuma mitos yang dibuat sama Agatha untuk menjebak para penyihir supaya bisa mengambil kekuatan mereka. Bahkan Ballad of Witch's Road sendiri sebenarnya adalah lagu yang diciptakan sama Agatha dan anaknya si Nicholas untuk memancing para penyihir. Agatha mengarahkan para penyihir ini untuk menyerang dia, entah itu dengan membuat mereka kesel atau membuat ilusi ke mereka soal Witch's Road. Ini juga menjelaskan kenapa Agatha dikenal sebagai satu-satunya penyihir yang bisa survive dari Witch's Road. Ya, karena dia adalah dalang yang menciptakan mitos Witch's Road selama ini. Tapi semuanya berubah ketika dia ketemu sama Billy. Yang di sini Billy justru menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat Witch's Road ini menjadi nyata. Karena Billy ini mewarisi kekuatan manipulasi realitas dari ibunya, Wanda Maximoff. Makanya gak heran kalau Billy ini bisa menciptakan Witch's Road ini based on imajinasinya dia dengan barang-barang terdekat dari mulai poster, vinil, sampai action figure Wizard of Oz di kamarnya. Persis kayak Wanda dulu yang menciptakan realitas sitcom di Hex yang terinspirasi dari masa kecil Wanda yang suka nonton sitcom bareng keluarganya. Cuman karena si Agatha ini banyak akalnya, dia akhirnya play along sama covennya di Witch's Road buatan Billy. Yang saat itu bahkan Billy nggak sadar kalau dia menggunakan powernya untuk membuat Witch's Road. Ini tentunya beda banget dengan versi komiknya yang menceritakan Witch's Road sebagai alternate dimension, rumah dari Dewi Sihir yang bakal memberikan pencerahan buat para penyihir supaya mereka ini mengerti soal kekuatan dan heritage sihir mereka yang sebenarnya. Tapi kalau di series ini, Witch's Road justru adalah manifestasi nyata dari keinginan Billy yang berharap dia bisa menemukan saudara kembarnya, si Tommy, di Witch's Road. Yang tentunya ini dimanfaatkan sama Agatha untuk bisa mendapatkan kekuatan sihirnya lagi yang sempat dihilangkan sama Wanda. Di sisi lain, akhirnya juga terreveal kalau rumor soal Agatha yang menukar anaknya dengan Darkhold ternyata cuman hoax aja. Dimana di flashback pas Agatha mau ngelahirin Nicholas, Dad udah memperingatkan Agatha kalau anak ini harus mati. Tapi setelah Agatha memohon kepada Dad supaya anak ini hidup, Dad akhirnya ngasih spare waktu ke anaknya untuk hidup di dunia bersama si Agatha. Walaupun si Nicholas ini hidup dengan penyakit dan akhirnya dijemput sama Dad di umur ke-6 tahun. Pertanyaannya sekarang, siapa bapaknya si Nicholas? Karena kalau kita perhatiin pas Agatha ngelahirin anaknya, dia sempat bilang kalau dia ngelahirin Nicholas dari scratch tanpa adanya mantra apapun. Yang berarti Nicholas ini lahir dari hubungan normalnya Agatha tanpa melibatkan sihir apapun. Beberapa cluenya bisa kita lihat dari hasil researchnya Billy yang menunjukkan nama Abigail Adams yang dekat sama sosok Agatha. Terus Agatha juga sempat nge-mention soal era revolusioner Daughter of Liberty. Nah, kalau kaitkan kedua nama ini, kita bisa mendapatkan nama John Adams yang merefer ke sejarah yang merupakan anggota Kongres dari Massachusetts. Dimana di abad ke-18, kota Massachusetts sendiri masih terkenal dengan para penyihirnya yang beberapa dieksekusi di Salem Witch Trial. So, bisa jadi sosok John Adams ini adalah suaminya Agatha dan ini menjelaskan kenapa Nicholas nggak punya kekuatan sihir seperti Agatha. Karena dia memiliki gen dari bapaknya yang merupakan seorang manusia normal. Atau jangan-jangan bapaknya Nicholas ini bukan manusia, tapi adalah iblis yang menyamar jadi manusia dan karena mungkin tertarik sama Agatha yang dari kecil udah punya kekuatan dark magic. Mungkin, ya ini teori yang agak berat untuk diucapkan, tapi mungkin Mephisto adalah orang di balik anaknya si Agatha ini. Nah, Mephisto ini sempat di-mention sama Jennifer di episode ketiga. Kalau benar, ini menjelaskan kenapa Dad menginginkan anaknya Agatha untuk mati. Dimana mungkin aja si Dad ini tahu kalau Nicholas dibiarkan hidup, kedepannya dia bakal tumbuh sebagai anomali karena punya heritage iblis dan dark magic dari ibu sama bapaknya. So, karena dia nggak mau tatanan kehidupan hancur gara-gara Nicholas, makanya dia akhirnya memutuskan untuk membuat Nicholas mati. Nah, ngomong-ngomong soal Dad, di salah satu dialognya Agatha sempat nge-mention Dad sebagai my love. Yang artinya, Dad ini sempat jadi love interestnya Agatha. Dan memang kita udah lihat sepanjang series ini, hubungan antara Dad dan Agatha ini memang cukup dekat. Dan memang juga dijelaskan kalau mereka ini mantanan ya guys. So, gimana mereka bisa ketemu? Sayangnya, sejarah mereka berdua ini nggak dijelasin secara deep di series ini. Bisa jadi, Dad ini ketemu sama Agatha waktu dia menemukan Darkhold. Walaupun di abad ke-18, Agatha sendiri masih belum aktif menggunakan Darkhold yang terlihat dari tangannya Agatha yang bersih, nggak seperti pengguna Darkhold yang jarinya hitam-hitam. Nah, di salah satu interviewnya, Jack Sheffer pernah bilang kalau backstory antara Agatha dan Rio ini sempat didiskusikan di writer room. Dan menjelaskan kalau pertemuan mereka sendiri terjadi di atas mayat.
Itu artinya kemungkinan besar Agatha ketemu sama Death ini setelah dia ngebunuh ibu dan juga seluruh coven-nya di Salem Witch Trial. Atau bisa jadi di atas mayat korban-korbannya Agatha lainnya, dimana setelah dibunuh sama Agatha, dia di situ mungkin ketemu sama Death. Episode 8 dan 9 juga akhirnya jadi setup untuk kemunculan Tommy alias Speed di MCU. Setelah mendapat petunjuk dari Death, Agatha adalah orang pertama yang sadar kalau Tommy nggak bereinkarnasi dengan cara yang sama seperti si Billy. Tapi jiwa Tommy ternyata melayang-layang bahkan dibawa sama Billy saat dia bereinkarnasi ke tubuhnya William Kaplan. Nah makanya Agatha akhirnya ngebantu Billy buat menggunakan kekuatannya untuk mencari tubuh baru untuk Tommy supaya dia bisa bereinkarnasi. Dan akhirnya dapatlah tubuh seorang remaja cowok madesu yang mati gara-gara ditenggelamin sama para pembulinya. Nah sosok inilah yang nantinya bakal jadi Speed di MCU. Di salah satu interviewnya, Brad Winterbaum ngejelasin kalau series Agatha All Along ini adalah part kedua dari trilogi WandaVision. Seperti yang kita tahu, ada rumor yang menyebutkan kalau Marvel Studios bakal menggarap series Vision Quest yang bakal berfokus ke cerita White Vision yang mencari jati dirinya dan nantinya ketemu sama Ultron. Nah, kemungkinan ini pencarian Tommy bakal berlanjut ke series Vision Quest ini. Dimana disitulah dia bakal debut sebagai Speed dan ketemu sama saudara kembarnya, si Billy. Sampai akhirnya mereka bakal teaming up sebagai superhero di tim Young Avengers kayak di komik. Which is ini udah mulai di-tease dari post-credit scene The Marvels dengan Miss Marvel yang udah ngerekrut Kate Bishop dan juga Cassie Lang. Ya tentunya ini ceritanya berbeda dengan di komik, di mana Billy dan Tommy ini baru pada ngeh kalau mereka adalah saudara kembar itu ketika mereka sama-sama udah ada di dalam Young Avengers. Nah mungkin ini ceritanya akan berbeda, di mana mereka akan ketemu dulu dan mereka berdua nantinya akan gabung ke Young Avengers. Tapi bisa juga ceritanya kayak di komik sih, dimana mungkin si Billy ini udah mencari Tommy kemana-mana tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya Tommy ini join ke Young Avengers dan Billy juga join ke Young Avengers. Dan ketika mereka sama-sama ada di dalam Young Avengers, mereka baru ngeh kalau ternyata mereka adalah saudara kembar. Finally, finale Agatha All Along akhirnya memperkenalkan kita dengan sosok baru dari Agatha yang lebih baik dengan mengambil role sebagai spirit guide atau mentornya Billy. Persis seperti Agatha di komik yang juga ngebantu Scarlet Witch dalam form hantunya saat dia menyelesaikan Witch's Road. Bedanya di sini Agatha bakal berfokus ngebantu Billy buat mengendalikan kekuatannya dan menemukan saudaranya Tommy yang entah ada di mana. Banyak dari fans MCU, terutama yang ngefans sama Scarlet Witch, berharap kalau series Agatha All Along ini bakal ngetis petunjuk soal nasibnya Wanda Maximoff di MCU. Nah, kalau merefer ke episode awal dan juga guidebook official Marvel, ya Wanda memang udah fix meninggal dunia di Gunung Wundagore bareng sama Darkhold. Tapi kalau Billy aja bisa reinkarnasi, masa Wanda yang punya Chaos Magic nggak bisa gitu ya? Dia aja bisa ngerasukin variannya, so itu artinya nggak menutup kemungkinan kalau Wanda mungkin bisa comeback dengan bereinkarnasi ke tubuhnya yang baru. Apalagi kalau nanti Marvel mengadaptasi storyline Children Crusade, dimana di situ diceritakan bagaimana petualangan Wiccan dan Speed untuk mencari ibu mereka, si Scarlet Witch, yang dimanipulasi sama Dr. Doom. Bedanya di MCU, nantinya Wiccan dan Speed ini mungkin bakal mencari cara untuk menghidupkan kembali Wanda Maximoff yang udah meninggoy tadi. Jadi kita tunggu aja nanti nasibnya Scarlet Witch yang kita harap bakal balik lagi ke MCU. Di samping cerita Billy dan juga Agatha, finale Agatha All Along ini juga akhirnya memperlihatkan kita bagaimana Jennifer Kale ternyata survive dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk pergi dari Westview. Well, sejauh ini masih belum jelas nasib karakter Jennifer di MCU, tapi kalau Marvel Studios mau mengeksplor karakter ini lebih dalam, sebenarnya Jennifer ini punya backstory yang cukup menarik untuk diangkat. Selain dia adalah keturunan penyihir kuno Atlantis, dia juga diperkenalkan sebagai member dari tim superhero Midnight Sun dan juga sepupu dari dua Ghost Rider, yaitu Danny Ketch dan Johnny Blaze. Nah, dengan MCU yang rumornya bakal menggarap project Midnight Suns, karakter ini mungkin bisa menjadi salah satu roster di tim superhero itu bareng sama Werewolf by Night, Man-Thing, dan Elsa Bloodstone yang udah lebih dulu diperkenalkan di MCU. Selain itu, Jennifer juga bisa jadi jembatan buat Marvel Studios untuk memperkenalkan kembali karakter Ghost Rider di MCU. So itu dia yang bisa kita bahas dari ending Agatha All Along. Kalau kalian punya teori atau punya pendapat atau ekspektasi kalian ke depan, bagaimana nih soal Tommy dan Billy? Apakah emang
yang namanya Young Avengers ini bener-bener bakal muncul atau enggak. Gue mau tahu pendapat kalian semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten-konten menarik di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Dan jangan lupa check out juga produk-produk kita yang ada di sini. Mana sih ini? See you in the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.